Halo Sobat, kembali lagi di Sebat Sebaiknya Anda Tahu. Masih bersama Mary Anggia dan teman saya, Tita Briliana. Kali ini kita mau membahas tentang jenis-jenis makhluk astral ya. Jadi memang di belahan dunia itu lainnya ya, banyak banget cerita dari jenis-jenis makhluk astral yang memang berkembang dari masyarakat itu sendiri. Oh, jadi kepercayaan Bener. masyarakat. Tapi nggak hanya di luar negeri aja, ternyata di Indonesia banyak banget cerita mengenai makhluk astral itu yang memang berkembang di masyarakat. Jadi perlu kita tekankan sekali lagi, mungkin yang kita omongin ini ada yang berbeda dengan kepercayaan setiap masyarakat. Betul. Karena namanya juga cerita, itu pasti nanti Beda versi. berkembang. Betul. Iya, betul. Yang jelas makhluk ini memang tidak kasat mata dan berdampingan dengan kita. Betul sekali. Wow. Ini ada banyak banget sih ya yang akan kita sebutin. Yes. Salah satunya ada akar mimang Jawa. Akar mimang Jawa ini wujudnya tidak banyak yang tahu. Kalau ada orang jalan di hutan, terus ada efek-efek dia berasa muter-muter, itu tandanya dia sedang melewati si akar mimang tersebut. Gitu. Jadi ngeri ya, kan banyak tuh yang biasanya kayak masuk ke hutan lagi ada acara, terus tiba-tiba kepisah sama temen-temennya, betul. rombongannya. Ternyata dia tuh kayak muterin Iya, itu betul. terus. Jadi dia nggak nyampe, tapi dia cari jalan kok ketemunya ini lagi. Katanya ini ya akar mimang itu ya. Ya, Ngeri tuh. banget sih. Kemudian ada Banyu dari Samarinda. Nah, Banyu ini artinya hantu sungai. Nah, hantu sungai ini wujudnya bisa apa aja, banyak. Biasanya hantu ini mengganggu atau menakuti orang yang sedang mandi di sungai. Iseng juga ya. Ngeri banget, lagi mandi digangguin Iseng lagi. banget ya. Kemudian ini ada Hantu jeruk purut di Jakarta, kalau masih inget di Pondok Indah. di tahun 2000-an ya. Itu tuh film-film horor Indonesia gitu kan sering banget ngangkat pakai tema atau judul sesuai dengan apa yang beredar di masyarakat. Salah satunya hantu jeruk purut ini yang dibikin film kan. Betul ini banget. Ini adalah hantu pendeta tanpa kepala dan sering menampakkan diri di sekitar tempat pemakaman umum Jakarta Pusat. Ngeri banget nggak sih? Serem Ih. sih. Tanpa kepala lah. Kemudian ini ada jerangkong di Jawa. Hantu berwujud tulang belulang manusia yang hidup. Oh, jadi tengkorak tapi dia jalan gitu. Serem juga. Ngeri nggak sih? Terus. Ini ada jurik jarian di Jawa. Ini juga ya. Ini Hantu ini di Jawa Barat ya. Oh, Jawa Barat. Hantu ini tuh Nggak banyak yang tahu wujudnya, bener. Terus biasanya menempati tempat sampah. Mungkin bisa ngaruh sama namanya ya, Jurik kali itu, burik. Ngatain diri sendiri. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas itu tadi sih, mungkin karena tempat sampah itu kan juga tempat yang kotor, lembab. Ya, betul. Kalau ada sih dalam satu agama juga kebersihan sebagian dari iman, ya kan? Makanya, ngeri banget. Kemudian ini ada hantu Kemamang. Ini masih di Jawa ya. Hantu ini berwujud seperti bola api dan sering muncul dengan melayang. Biasanya jika di pesantren itu buat main bola api. Ya, jadi dari kalau bola api ini setahu aku dia dari rotan. Iya, bener, terus memang dibakar kan. Cuman mungkin ini menyerupai bola api gitu ya. Wow. Hayo, nggak usah apa tuh, suara apa tuh? Wow. Jeng. Terus kita lanjut aja ya. Biarkan mohon izin lagi. Terus ada orang pote dari Bawean. Jadi itu lebih ke penamaan, sebenarnya itu orang putih.
Tapi dipanggil orang pote. putih. Oh, Orang pote. Itu penampakannya berwujud manusia bertubuh putih pucat seperti mayat. Ngeri gak sih? Katanya nih ya, yang ngelihat orang pote. Jadi misalnya tiba-tiba kita lagi di jalan terus ngelihat nih orang pote. Itu orang itu kayak akan mendapatkan kesialan gitu. Jadi pertanda gitu ya. Udah diperingatin, hati-hati gitu. Katanya sih kayak gitu. Oke. Ini selanjutnya ada dari Minangkabau. Ini namanya Palasik. Hantu berwujud badan dan kepala yang terlepas dan melayang-layang. Mereka mencari makan dari orang hamil. Jadi yang dimakan itu bayinya nggak sih berarti? Mungkin ya. Kalau enggak, mungkin soalnya kan ada kan ya beberapa ini yang kayak ngambil bayinya. Iya, makanya orang-orang hamil itu tuh harus kayak jaga-jaga bawa bawa ini. Nggak boleh sembarangan ke lain tempat nggak sih? Iya, betul, kalau orang hamil orang biasanya. suaminya juga harus jaga-jaga dan lain sebagainya. Banyak banget halangannya emang. Kemudian selanjutnya ini ada Reng Tua Malam. Ini dari Madura. Penampakannya berupa orang tua yang sedang merokok dan berjalan di malam hari. Konon yang bisa mengambil rokoknya akan menjadi satu. Jadi lebih ke ini ya, kayak ajian kali ya. Kalau misalnya bisa ngambil rokoknya itu nanti orangnya jadi sakti. Iya. Ini kayak semacam ini pusaka, tuh jimat. kayak pusaka gitu ya. Ngeri banget. Kita kayak hawanya tuh beda. Ngomongin ini pelan-pelan biasanya kayak tidak berakhlak, sekarang kita rada berakhlak. Takut Bu, ya kan? Iya benar, harus hati-hati. Buat lebih tahu jelasnya nih beberapa makhluk astral yang udah kita sebutin, kita punya tayangannya. Kemudian selanjutnya ini ada tuyul Dari Jawa ya. Udah pada tahu lah pasti tuyul bentuknya gimana, dia yang diambil apa. Bener-bener, jadi wujudnya itu tuh anak kecil, kepalanya botak, terus telanjang. Cuman pakai pampers biasanya. Serius, kalau digambarkannya itu dia cuma pakai pampers gitu lah. Biasanya tuh buat pesugihan gitu loh. Terus menurut mitos orang yang bisa ngelihat itu yang alisnya dicukur. Wanita-wanita jangan cukur alis kau tuh. Tapi katanya juga nih ya, kalau pengen rumahnya nggak kena tuyul, tempel kaca. Yes, bener. Jadi kalau enggak ini duitnya, misalkan kalian punya segepok duit nih, duitnya jumlahnya dalam jumlah 50-an atau 100-an, itu kalian ikat. Jadi jangan dibiarin tersebar gitu loh. Tapi kalian ikat pakai karet nih. Katanya sih itu menyulitkan mereka untuk ngambil. Gitu. Katanya ngambilnya pun kan cuma satu-satu gitu yang kan. ngambil itu cuma satu dan tergantung yang punya. Misalkan yang punya minta kamu ambil dalam jumlah ratusan ya. Ada yang diambil cuma ratusan, mau ada puluhan, mau 50-an ribu gitu dia nggak akan ngambil. Sama dikasih banyak mainan, katanya bisa ngedistract si ini sih tuyulnya sih. Ini kucing nggak sih biasanya? Iya bener-bener katanya kucing ya, tapi nggak tahu juga sih ya. Percayaan sih itu. Mungkin kalau di tempat kalian ada beda versi lagi boleh ditulis di kolom komentar. Nah terus ada genderuwo. Ini hantu Nusantara. Iya bener. Karena hampir di setiap daerah tuh kayak ada genderuwo nggak sih? Iya nggak sih? Aku mau nyebut aja takut. Walaupun orang-orang di sini tampaknya seperti genderuwo sih semuanya. Jadi ini suka goda wanita, terutama istri yang ditinggal suaminya. Iya makanya mereka tuh bisa nyawar jadi suami dengan syarat pakai pakaian suaminya, terus wujud aslinya tuh besar, hitam sama berbulu, matanya merah. Sorry banget karena dia suka godain cewek. Katanya sih sampai bisa itu tadi melakukan hubungan HS itu tadi ya. Karena ada juga yang artis katanya pernah HS juga sama genderuwo gitu. Serem juga sih. Ngeri nggak sih? Banyak juga sih sebenarnya treat kayak gitu. Makanya
Oke, terus nih. selanjutnya ini ada Banaspati. Ini kepercayaan yang di Jawa ya. Ini hantu yang berjalan dengan kedua tangan dan tubuhnya terbalik disertai api. Ini juga hampir sama kayak yang tadi tuh ya. Apa tadi? Apa yang bola api tadi. Tapi setahu aku buat detail lebih jelas bentuknya itu tuh sebenarnya sama kayak yang tadi. Jadi bentuknya tuh bulat, terus api. Nah itu tuh dipercaya bahwa itu tuh sebenarnya kepala. Jadi kepala berapi terus dia terbang. Tapi cuma bener-bener kepala doang, terus api terbang. Mungkin ada versi lain gitu. Bener. Nih, ada kuyang dari Kalimantan. Sering dengar juga sih. Iya. Kalau di Thailand tuh juga ada sih sebenarnya. Iya nggak sih? Kayak kuyang juga namanya atau apa? Tapi nggak ngerti kalau di Thailand namanya apa ya. Kalau di sini namanya kuyang. Dari Kalimantan. Hantu ini tuh wujudnya kepala manusia dengan isi tubuh. Jadi kayak isi tubuhnya tuh ngegantung-gantung gitu loh. Terus nempel tanpa kulit gitu. Terus suka ngisep darah wanita hamil. Aku pernah ngeliat video viral tapi nggak ngerti ya itu beneran atau enggak, kayak kuyang itu ketangkep kamera gitu loh. Ngeri banget, rambutnya panjang, cewek gitu loh, rambutnya panjang, terus ini ada isi kayak usus dan lain-lain gitu. Oh iya, aku pernah lihat. Tapi dia ada mukanya kan? Ada mukanya. Tapi tahu. ngeri lah. Oke, selanjutnya ini ada Mbah Jenggot. Ini juga dari Jawa ya. Hantu ini adalah jin pesugihan yang berwujud kakek tua dan berjenggot panjang, umumnya sampai perut. Buset, panjang amat. Itu di curly bisa kan? Atau di kepang? Masih kepikiran curly coba si anak ini. Atau di kepang itu? Iya, bener ya. Juga sih. Bikin girl band kali. Terus ada Welto. Ya, apa itu? Ya, itu. Surabaya. Ini ada Surabaya. Tubuhnya tuh kecil, terus kepalanya tuh nggak ada yang tidak bertempurung, tapi ada bara apinya. Terus jadi dia nggak ada tempurung. Iya, nggak ada tempurung. Langsung otak gitu. Iya. Oh my god. Terus sukanya itu ke tepi sungai karena dia cari udang gitu loh, udang yang dimakan gitu loh. Ya kali ke restoran aja kali Bang. Cari ini. Udang madu. Aku suka nih kalau kayak gini. Nggak apa-apa lah. Kalau mau makan ikan mungkin cari kepiting. Udang yang akan dimakan dibakar dulu di atas kepalanya. Ya kan diambil. Itu seru. Nah nih ada pulung gantung Gunung Kidul. Ini mana nih yang kemarin katanya anak Gunung Kidul punya nih? Oh iya bener. Gimana tuh Buang? Ini buang. Gimana tuh Buang? Jadi hati-hati pulangnya. Hati-hati ya pulangnya Gunung Kidul. Berwujud bola api melayang. Gitu. Pertanda, kalau ketemu ini itu pertanda buruk. Kalau dia muter-muter di atas rumah. Maka penghuninya akan mati gantung diri. Ngeri nggak sih? Tapi emang kalau kalian bukan warga Jogja ya, mungkin taunya kalau di IY itu cuma kota Jogja aja atau gimana. Iya. Terus taunya Gunung Kidul itu kayak cuma pantai gitu. Tapi ternyata di Gunung Kidul itu banyak banget kasus bunuh diri. Karena di sana tuh masih banyak kayak hutan-hutan pohon jati, gitu-gitu. Iya. Bahkan ada yang bunuh diri gantung, tapi memang mereka itu kebanyakan bunuh dirinya itu dengan gantung, bukan racun, tapi gantung. Itu di rumahnya, di pohon rumahnya. Ini sama kayak ini sih, sama kayak kalau semisal orang percaya ada burung gagak. Burung gagak dia terbang di atas atap rumah gitu. Serem sih itu. Oke, dari tadi kita udah bahas makhluk-makhluk astral dari Pulau Jawa, Kalimantan. Ini nih ada dari Papua. Namanya Suwanggi. Wujudnya berupa sosok bayangan hitam bermata merah. Ngeri banget nggak sih? Oh, ini yang ini nggak sih yang katanya kalau semisal. Jadi sosok bayangan hitam ini dia benar-benar kayak datengin kita terus hilang gitu dia. Jadi tiba-tiba ngedeket set gitu ya? Entah gimana caranya tapi pokoknya datengin kita hitam itu langsung hilang. Nah itu tandanya itu petanda buruk. Terus ada juga nih Jurik Bonge. Hantu ini tuh nggak diketahui juga wujudnya tuh kayak gimana. Yang jelas punya kebiasaan mengganggu, yaitu menutup telinga orang yang berada di rel kereta api. Jadi menyebabkan kecelakaan kereta api. Jadi nggak tahu kalau ada. Ya itu percaya nggak percaya sih. Banyak orang yang tahu sendiri padahal suara kereta kan gede ya. Kenceng dari berapa ratus meter. Katanya gitu. Kita tuh ditutup gitu loh pendengarannya biar ini.
Kemudian nih selanjutnya ada pocong. Ini udah tau lah ya bentuknya gimana. Berbalut kain kafan, bisa bergerak. Paling ngeri kalau misalnya di kamar sendirian terus ngelihat guling nggak sih, karena bentukannya. Terus ini lagi apa? Sarungnya warna putih. Iya, makanya bener. Oke, selanjutnya ada hantu muka rata. Udah tahu bentuknya lah ya, pasti mukanya rata, tidak ada mata, hidung, mulut, dan ini biasanya berwujud wanita. Terus ada anja-anja Jawa, kutukan yang menyerang pengantin baru, biasanya karena melanggar adat setempat. Keesokan harinya setelah malam pertama mereka mati dengan tubuh biru. Kasian, kemudian di Memedi Bandoso. Iya. Yang lebih Ini tahu kan sering juga nih katanya Bandoso itu adalah keranda mayat ya guys, yang nggak tahu. Jadi tuh kalau misalnya keranda itu bergerak-gerak, itu tuh tandanya ada yang mau meninggal gitu ya di sekitar. Iya, terus ini juga sempat dibikin film nih, Si Manik Jembatan Ancol. Ini udah ada filmnya ya. Hantu wanita berpakaian khas Betawi menggunakan payung, sering menampakkan dirinya di Jembatan Ancol. Tapi ini bukan untuk menakut-nakuti kalian untuk datang ke Ancol ya. Ini cuman kepercayaan. Kalau kalian nggak percaya, terus kalian datang ke situ ya kalian aman, safe gitu. Tapi yang jelas emang masih banyak banget sih, ya kan, khasanah mistis Nusantara. Kalau di daerah kalian tuh ada apa aja? Mungkin kalian bisa sharing ke kita juga, langsung komen aja di kolom komentar. Yap. Dan yang jelas nih aku juga mau kasih saran, kalau kalian pengen tahu banyak cerita yang horor-horor, itu kalian bisa ke Twitter sih ya. Karena kalau di Twitter itu banyak banget tweet-tweet horor yang biasanya diangkat juga jadi novel, jadi film gitu kan. Itu keren banget sih. Oke deh, itu tadi beberapa hantu yang dipercaya oleh masyarakat, dan sebenarnya masih banyak banget, cuman durasi aja ya. Karena Indonesia ini emang terkenal banyak ember jenisnya. Betul. Kalau kalian banyak informasi lain boleh share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat subscribe video kita, share, like, terus habis itu nyalakan lonceng. Oke. Saya Mary Anggia and Tita Briliana signing out. Bye. See you on the next video. Bye.